Ya, sama-sama. Silakan selanjutnya tadi Bapak Haji Ero. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Ya udah lanjut. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Silakan Ustaz. Iya. Yang di radio terdengar? Dikit Pak Ustadz, dikit. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau saya gedein story akhirnya ntar. Baik. Ya, seperti tadi itu, bacaan yang dibaca adalah kekurang stabilan pada kata innama amruhu idza. Nah, di sini ya. Tiga bacaan itu yang kurang stabil gitu. Ini yang perlu yang kita biasakan pada kesempatan praktek ya, praktek hari ini. Itu bacaan panjang 4 harokatnya itu yang perlu distabilkan. Tadi baca dengan innama udah 4, pas kira amruhu idza 2 harokat ya. Padahal kadar panjangnya sama gitu. Ya, benar. Ya, bisa jadi kurang konsentrasi. Ya, Ya, jadi seperti itu ya. Jadi bacaan-bacaan yang perlu diterapkan memang ya itu tadi kategorinya lancar baca, bisa baca dan lancar baca. Tapi belum dibiasakan untuk membaca dengan bacaan yang bertajwid gitu ya. Dengan bacaan tartil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, seperti itu. Itu kategori bacaannya lancar baca gitu. Bacaannya lancar, tapi bablas. Bablas. Kalau kita baca seperti itu, selaku yang mimpin bacaan misalkan, ada orang lain yang mengikuti dan memang secara tidak sadar mereka pun belum mempelajari dengan bacaan yang baik gitu. Kira-kira ngikut apa enggak? ikut lah. Ikut Ustaz, pasti. Kalau bacanya yang dia pengen cepet, ketinggalan terus. Iya. Bagaimana kalau ketinggalan? Ya, kalau ketinggalan, sebenarnya bacaan kita itu adalah bacaan yang bisa mengejar ketinggalan. Kenapa mengejar ketinggalan? Karena kadang-kadang yang membaca dengan memimpin seperti itu, kadar matnya berubah-berubah. Seperti misalkan tadi seperti Pak Jero baca seperti bacaan ayyakula lahu. Nah, kadarnya lebih panjang daripada kadar mat 2 harokatnya. Bahkan yang 4 jadi 2, yang 2 jadi 4 gitu. Kebalik. Nah, kebalik. Nah, yang kebaliknya itu, nah itu yang perlu dibiasakan ya. Perlu dibiasakan. Kalau duit dibalik-balik ya dia juga ya. Tapi kalau bacaan panjang ya atau 2 jadi 4, ya ini jadi rada sedikit bermasalah juga yang perlu dibiasakan untuk bacaan yang baik dan perlu perbaikan ya. Makanya ya pembelajaran yang seperti ini, pembelajaran ilmu tajwid ini memang perlu dibahas baik di masyarakat, diberikan pengetahuan. Karena memang terutama di kalangan masyarakat pembelajaran ilmu tajwid ini masih sekarang ini dikategorikan jarang diadakan gitu.
jarang diadakan. Kalau mungkin pengajian yang sifatnya jiping, ngaji nguping aja, seperti mungkin bahasan tentang fikih banyak, pembahasan dengan tauhid banyak, pembahasan tentang tasawuf banyak, kan gitu ya. Tapi kalau sudah diajak ngaji, belajar apaan? Belajar baca, udah pada minggir dikit-dikit, maju mundur, banyakan mundurnya sama majunya, ya. Banyakan majunya sama mundurnya apa banyakan mundurnya sama maju? Kalau disuruh belajar apaan? Belajar baca. Kira-kira di masyarakat banyakan majunya, banyakan mundurnya? Mundur. Guru, banyak mundurnya guru. Kadang-kadang udah ngaji, pada berhenti guru. Iya, maka itu yang ngaji pada berhenti. Kenapa? Ya, mungkin gara-gara yang ngajarnya juga gitu. Gara-gara yang ngajar juga, salah ini, salah ini, salah ini. Akhirnya dilihatin aja sama teman-temannya. Kan jadi grogi juga, udah grogi, gengsi juga. Nah gitu. Akhirnya gue besok kagak ngaji lagi dah, gue salah-salahin mulu. Gue malum yang lain, ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya menerapkan di masyarakat sifatnya kayak sama juga kayak jiping dulu dah. Apa jiping? Ngaji nguping gitu. Yang penting pada datang aja dulu, pada datang kita terangin begini pelan-pelan. Kalaupun disuruh baca, kita baca bareng-bareng aja udah. Kalau namanya baca bareng-bareng, insya Allah kan benar semua ya. Ya, betul. Saya guru ini metode Umi guru. Ya pertama-tama banyak lama-lama berkurang. Iya, apapun metodenya ya, apapun metodenya, maka hendaknya penerapan di masyarakat itu sifatnya fleksibel. Kita melihat bagaimana kondisinya. Makanya baik penerapan pada metode-metode cara baca yang intinya semuanya adalah agar memudahkan orang mau belajar. Dan pada metode itu diusahakan agar seakan-akan yang belajar itu dipermudah loh. Belajar Al-Quran itu mudah dan memang sudah janji Allah. Allah sudah berikan kemudahan-kemudahan. Bahkan Allah sudah janjikan 4 kali dengan ayat yang sama diulang-ulang. Mudah, mudah, mudah. Cuman siapa yang bikin persulit? Kitanya gitu ya. Yang bikin persulit kitanya gitu. Karena mungkin karena gengsi, malu dan lain sebagainya. Baik, ya tidak panjang lebar tapi intinya yang terjadi di masyarakat seperti itu. Kalau sudah kategorinya belajar apaan? Belajar baca gitu. Baca apaan? Baca Al-Quran. Ah, enggak dah. Minggir dulu, minggir. Minggirnya pelan-pelan ya. Minggirnya pelan-pelan gitu. Habis selesai, ntar habis isya. Habis selesai isya aja. Habis doa, habis selesai daripada sholat sunnah. Kita liatin ke belakang, lah ada 2-3 gelintir. Ada 3 saf, tinggal 2-3 orang doang. Ya, ini yang mau belajar yang sungguh-sungguh. Ya, makanya kategorinya ada belajar yang khusus, yang khusus, ada yang belajarnya memang secara umum. Ya, nah pembelajaran yang seperti ini masih kategorinya umum. Makanya saya persilakan kepada siapa saja yang mau belajar baca, ya silakan. Gitu. Begitupun di masyarakat, ya baik di masjid, majelis taklim, pengajian bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau anak-anak memang jelas. Anak-anak mah rada takutnya gitu. Kita ajarin ke anak-anak, ayo baca ulang, salah, ulangi lagi, ulangi lagi. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu digituin, permisi, besok saya ada urusan. Besok ada urusan, ya. Ya mudah-mudahan bukan di tempat bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya. Biasanya di sini begitu, di sini mah begitu, nggak tahu tempat lain dah. Sama guru sama. Padahal nggak ada bayar guru. Ada yang gurunya, ada yang ngebuat guru. Pada malas belajar. Iya, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Makanya nanti Al-Quran sendiri pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa demikian juga? Ya mungkin karena bisa jadi banyak orang yang sudah tidak mau belajar lagi dalam bacaan Al-Quran. Al-Quran itu seperti cuma lembaran-lembaran kosong, seperti lembaran-lembaran kosong. Ya tidak ubahnya kita beli buku pakai bahasa Inggris, ya. Lah kita kagak ngerti, kita kagak ngerti. Itu buku aja sama kayak lembaran-lembaran kosong. Kita baca juga ribet, belum lagi kagak ngerti apaan yang ditulis. Ya, begitupun Al-Quran nanti akan diangkat seperti kitab-kitab yang terdahulu. Maka dari itu kitab Al-Quran masih kita pegang, masih kita jaga sebagai mu'jizatul kubra, mukjizat yang terbesar. Ya, dan ini masih ada hingga saat ini sebagai kebenaran
firman kalam Allah Subhanahu wa taala, kitab suci kita umat Islam. Maka kategorinya kitab suci tersebut pelajarilah. Ya, tidak ada kata terlambat. Di mana? Yang kadang-kadang yang jadi menghambat adalah karena gengsi kita, ego kita, malunya yang terlalu besar. Tapi nggak malu nanti ketika ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat malu sekali bila kita umat Islam belum bisa baca Al-Qur'an, ya. Maka dari itu sisihkan waktu, sing-singkan ya, waktunya. Jangan menunggu waktu luang. Menunggu waktu luang kira-kira ada apa enggak? Ada guru. Malunya ini yang kata Ustaz. Ada sempit terus. Iya, yang dicari duit dan itu meluangkan waktu hingga berjam-jam, ya. 24 jam mungkin bahasanya 25 jam. 25 jam. Bukan 24 jam lagi, 25 jam ya diusahakan untuk dunia. Maka dari itu agar bisa dipahami. Iya, Abang Ghazali Kampung Mangga yang raise hand, ada apa? Ya, assalamualaikum guru. Mau coba belajar guru. Silakan, silakan. Dibaca ayat 81, 82 dan 83. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khalaqul alim. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli say'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ya, tolong koreksinya guru. Baik, terima kasih Bang Ghazali. Ya, yang ada di Kampung Mangga ini ya, di Kampung Mangga ya. Iya, betul sekali guru, yang di Kampung Mangga. Iya, baik, alhamdulillah. Nah, bacaan yang tadi sudah dibaca, mudah-mudahan yang di radio kedengaran ya. Beneran, terburu-buru. Terburu-buru. Iya, karena memang masing-masing tempo kita itu berbeda-beda. Begitupun kadar mad asli atau mad tabi'i, masing-masing kita itu berada-rada beda gitu ya. Tapi kalau misalkan menyusur kepada pembelajaran yang kita tekankan pada kesempatan di pagi hari ini, ya pada bacaan panjang 4 harokat sudah hampir bagus gitu ya. Kestabilannya ada. Walaupun mungkin ada kepanjangan ya, tapi intinya sudah membiasakan dengan bacaan yang panjang. Adapun hal-hal yang lain seperti misalkan ayat 81 jangan sampai tasdidnya itu hilang seperti bala wa huwal khallaqul. Jangan dibaca bala wa huwal khalaqul alim. Ya, ada tasdid di situ khallaqul. Kalau ada tasdid namanya nyangkut dulu dia. Nyangkut, ya ada yang nyangkutnya tertahan, ada yang nyangkutnya mengalir. Seperti sifatnya, ada yang syiddah, ada yang rikhwa, atau pertengahannya di antara syiddah dan rikhwa namanya tawassut atau bainiyah. Maka sifat-sifat itu akan terus ngikut kepada bacaan. Nah pada kata khalla sifatnya bainiyah, antara tertahan dan berjalan. Khallaqul, jangan sampai khalaqul. Bala wa huwal khallaqul alim. Nah di sini ada lam yang bertanda tasdid, jangan sampai. Tadi juga ada sebagian yang baca seperti itu juga ya. Maka jangan sampai ini hilang. Ini ada 2 huruf khalla khallaqul alim. Sama dengan bismillah. Bismillah ada tahanannya, jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Itu tasdidnya hilang semua. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mesti ada tasdid, ada tahanannya.
Nah, Ya. huruf seperti basmalah yang di Ya. Zoom, yang di Zoom tolong diitin dulu, ya di mute dulu, di mute. Wa yakun. Subhanallah. Oh, Umairah, saya matiin dulu ya. Baik. Nah, di situ bacaannya perlu diperhatikan. Pada kata khallaqul, khalla al khalla tahan. Seperti pada bacaan bismillah saja. Awalaisal juga sama. Tasdid di sini Bismillahirrahmanirrahim. Tahanan itu kenapa sifatnya lam tasdid, ra tasdid sifatnya tawassut. Pertengahan antara tertahan dan berjalan, dibilang ditahan tapi masih ada jalan, dibilang jalan tapi masih ada tahanannya. Itu sifat huruf ya. Sifat huruf yang diperhatikan para ulama bacanya seperti itu. Maka ada kategori sifatnya namanya bainiyah atau tawassut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai seperti tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu ya. Ya. Ya, terima kasih Guru. Ya, mohon maaf soalnya saya cadel di ro-nya itu Guru. Enggak apa-apa. Ya. Kalau bahasanya cadel, ada salah satu guru saya juga rada cadel. Rada cadel tapi ro-nya bagus. Karena ro-nya itu bukan ro Indonesia. Ya. Kalau ro Indonesia kita dipaksakan banget mesti ada bunyi getar gitu ya, mesti gitu. Tapi kalau Arab ya bahasa pada Arabiyah ini huruf-huruf hijaiyah, ro-nya itu antara Indonesia dengan Inggris. Kalau Inggris itu nggak nentuh lidah dia, nggak nyentuh makhraj, nggak menyentuh makhraj. Makanya ke orang mungkin cadel gitu ya. Nah, insya Allah bisa dilatih. Kenapa? Karena getarannya itu rada tersembunyi. Getarannya rada tersembunyi antara ro kayak bunyi lo gitu ya, kayak bunyi lo gitu. Tapi nggak ada getaran, cuma sedikit saja ro, karena sifat takrirnya ada getaran. Tapi bukan kayak Indonesia ro Bismillahirrahmanirrahim. Itu Indonesia banget namanya. Ya. Tapi kalau misalkan kayak orang Inggris yang belum terbiasa, karena R-nya itu orang Inggris nggak nyentuh makhraj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena pembiasaan dengan dialeknya, dengan bacaannya. Maka R-nya itu nggak ada getarannya. Nggak begitu juga. Ya. Jadi bacaan yang kita baca pada susunan Arabiyah ini ya, huruf ra pada sifat takrir kayak mungkin kayak cadel, kayak cadel tapi ada getaran ya, ada getaran. Begitu siapa namanya? Bang Wanda ya. Bang Gojali di Kampung Mangga. Ya, terima kasih Iya, Guru. Bang Ghazali. Iya. Jadi insya Allah bisa dilatih terus ya, huruf ro-nya dilatih terus. Insya Allah bisa. Karena salah satu guru saya juga ada begitu. Kalau ngomong tuh ada cadel, ngomong ada cadel, tapi ketika membaca huruf ro fasih, sangat fasih. Seperti itu. Jangan dulu, Man. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di radio, silakan. Tadi siapa dulu tuh? Buah siapa? Ya, agak dulu. Ya, silakan. Tapi ini Bu Haji Muarau. Nah, yuk lah. Saya guru ya. Iya dah, Bu Haji dulu dah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awal salli Khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislakum bala wal khallaqul alim. in أمره إذا أراد شيئا
Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Banyak yang Iya. Baik, ya. Kalau dibilang banyak salah, enggak insya Allah. Cuman ada yang perlu diperbaiki aja gitu ya. Ada yang perlu diperbaiki. Ya, kembali tadi bahwa kestabilan pada bacaan 4 harokat, terutama pada 4 harokat yang berturut-turut pada kata ayat yang 82. Innama amruhu, innama sudah bagus, pas kira amruhu cuma 2 harokat tadi itu ya. Innama, innya udah tahan, gunahnya cakep karena nun tasdid itu gunahnya yang paling sempurna. Innama amruhu idza. Nah, tadi baca gitu. Kalau ada rekaman, saya ulang lagi rekamannya. Dengerin tuh, dengerin. Betul apa kagak gitu ya. Jadi kestabilannya tinggal gitu Bu Haji ya. Kestabilan pada kata 4 harokatnya. Innama amruhu idza arada gitu ya. Saya fokus hanya di situ aja dulu ya, karena kalau fokus kepada huruf-huruf yang lain panjang urusannya. Panjang urusannya. Seperti itu. Dan sekali lagi huruf H juga sedikit saya ulas kembali. Huruf H seperti ilaihi ya. Biyadihi ini adalah bacaan-bacaan yang kadang-kadang kagak jelas. Baca-bacaan yang kadang-kadang kagak jelas. Fa subhanalladzi biyadi mala. Nah, biyadi bunyi itu enggak jelas. Maka pertegas bunyi hanya biyadihi hi wa ilaihi turja'un. Karena sifatnya yang khofa, sifatnya yang kesembunyi, maka itu ditampakkan ya, jangan sampai diterapkan sifat khofanya. Jadi bunyi H ini diterapkan dengan bacaan yang jelas. Baik. Seperti itu. Jadi tinggal kestabilannya saja. Seperti ayyakhluqa, yakhluqa. Ini kho-nya sifatnya tafkhim tebal. Sifat hurufnya disebutnya isti'la. Jadi ayyakhluqa, yakhluqa, maka itu tipis, tebalkan. Ya. Dah, itu dulu yang dikoreksi. Silakan. Siapa? Dari kelompok sosial Ustaz yang selalu ikut belajar sama Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Dewa yang ada di Keramat Sentiong. Lanjut bacanya. أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والخلاق العليم إنما أمره إذا شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Terima kasih Ustaz. Mohon dikoreksi. Salah juga, yang penting mau belajar Ustaz. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Om Dewa. Iya, ada sedikit rada itu ya, maklum di belakang lagi nyuci. Nah, jadi seperti tadi stabilan sudah hampir bagus pada 4 harokat yang saya tegaskan dulu ya. Walaupun bacaan-bacaan yang lain seperti kurang guna itu masih banyak ya. Misalkan saja pada kata syai'an ayyakula, di sini ayyakula kun fayakun. Terus pada kata syai'u, nah, seperti itu dibiasakan gunahnya juga. Jadi akan saling berurutan karena memang kita ketika mempelajari ilmu tajwid, kalau kategori bahasan
satu bahasan, insya Allah kita sedikit banyak mungkin menguasai gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke dalam ranah bacaan dengan satu ayat, maka semua hukum itu akan terpengaruhi atau mungkin lupa dan lain sebagainya. Yaitu biasa ya. Dan itu perlu pembiasaan dan itu perlu banyak bimbingan. Insya Allah ketika kita baca, kita jadi tahu. Karena kalau kita baca sendiri, insya Allah benar semua. Insya Allah benar semua kalau baca sendiri. Begitu ya. Ya, alhamdulillah Ustaz. Begitu. Yang penting masih bisa belajar sama Ustaz. Ya moga-moga begitu Ustaz sedikit demi sedikit biasa ngaji yang dulu-dulu hilang dengan sendirinya. Maksudnya panjang pendeknya udah paham sama Ustaz. Begitu Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Baik semua untuk kawan-kawan, bapak-bapak, encang-encing, nyak babe, engkong-engkong, ya orang tua kami, kami yang mudaan ya tetap mohon doanya ya, tetap juga bimbingannya dari hal-hal yang lain ya. Insya Allah kita saling mengingatkan. Baik, nah untuk bimbingan ini terus saya mengingatkan adalah tentang bacaan ya, ini mengingatkan kembali kepada keumuman yang ada di masyarakat bahwa memang bacaan-bacaan yang sering kita dengar ya, yang sering kita dengar adalah bacaan-bacaan yang sedikit banyaknya perlu banyak perbaikan ya, perlu banyak perbaikan. Dan ini semua di dalam rangka untuk menjaga juga keutuhan dalam bacaan Al-Qur'an. Jadi jangan asal ibadah, jangan asal baca terutama Al-Qur'an, agar pelan-pelan ya kami pun masih dalam bimbingan ya, ini bukan mengajarkan ya, sharing saja kepada jamaah sekalian rahimakumullah. Ya mudah-mudahan semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita pelajari adalah kalamullah. Ini merupakan suatu hal yang sangat indah, yang sangat utama, karena belajar mempelajari Al-Qur'an dengan bacaannya, kalau kata orang Sunda baru belajar kulitnya ya, baru belajar sampulnya. Maka sampulnya perbagus dulu. Insya Allah mudah-mudahan ketika orang melihat sampulnya udah bagus, dia akan melihat bagaimana isinya. Oh, lebih indah lagi ya. Lebih indah lagi. Terus belajar, tetap semangat. Kalaupun kita bahasanya udah tua gitu ya. Wah, susah udah tua mah gitu ya. Lidah yang udah kaku, sampai urat-uratnya kaku. Urat-uratnya kaku gitu ya. Tapi tetap semangat ya. Kalau ingin bisa, insya Allah kalau melatih, insya Allah juga lidah yang rada kaku, Allah yang maha mempermudah akan memudahkan bagi kita. Insya Allah, kalaupun itu bacanya masih terbata-bata, Allah masih apresiasi dengan nilai pahala yang besar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah 6:30 kurang 5 menit. Ya, alhamdulillah. Berbagai macam cara baca sudah kita perdengarkan, ya, dan kita mendengarkan. Intinya semuanya bagus. Sudah bisa membaca. Yang belum bisa baca, semangatin, ya. Semangatin diri kita. Kalau emang malu, ya hubungi saya aja. Hubungi saya aja, kita main privat-privatan gitu, ya. Belajar dari nol, dari alif-alifan ya. Oh, alif-alifan aja udah mantap, apalagi alif beneran gitu ya. Maka tetap semangati. Insya Allah bisa ya, dengan metode cepat baca, ya insya Allah berikan kemudahan. Cuman ya perlu kita semangati agar kita bacanya kalau pengen belajar ya sama kayak kita menekuni atau menyukai suatu pekerjaan yang lain. Anak-anak yang main game kenapa bisa jago banget gitu ya, sambil ngobrol dia bisa tangannya kemana-mana sambil bicara ambil itu, karena belajarnya mainnya berjam-jam ya. Makanya orang-orang yang atlet dan lain sebagainya itu mereka bisa mahir karena latihannya 8 jam sehari, luar biasa gitu. Kita belajar 5 menit belajar Quran ngantuk mulu. Ngaji ngantuk mulu. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami dan terus eksis belajar. Pembelajaran apapun yang dipelajari, terutama di Majelis Taklim Angkasa ini, tetap semangat. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin untuk kesempatan di hari Jumat pagi ini itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya, ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mungkin di dalam bimbingan banyak kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah kita bertemu kembali pada kesempatan Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, kita semua sehat afiat, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus eksis untuk Majelis Talim Angkasa 56 ini, mudah-mudahan menjadi sarana dakwah yang terus meluas dan bisa mengambil bagian dan menjadi syiar agama yang juga bisa dinikmati oleh kaum muslimin muslimat dan menjadi sarana dakwah yang lainnya juga. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.